kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu, yo oh oh ayo ayo. Saat jalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu, yo oh oh ayo ayo. Sampai sekolah cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu, yo oh oh ayo ayo. Pakai masker selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita jumpa lagi dengan pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan belajar matematika. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Tema kali ini atau bahan pembelajaran kali ini adalah bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang merupakan salah satu pokok bahasan yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh bangun ruang adalah tenda segitiga, kaleng susu, atap rumah, topi petani atau di kita disebut dengan stok ya, bola, dan beberapa benda lain. Contoh benda di sekitarmu ada yang berbentuk prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Kalian masih ingat sebelumnya tentang bangun ruang, kubus, dan balok? Baik luas permukaan bangun ruang maupun volume bangun ruang tersebut. Nah, yang pertama adalah bangun ruang prisma. Apa itu prisma? Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan bidang atas sejajar serta kongruen. Kenapa sejajar dan kongruen? Karena sisi lainnya berupa sisi tegak berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Lanjut. Bagian-bagian prisma. Apa bagian-bagian prisma itu ya? Nah, ini adalah ada titik sudut, ada sisi atas, kemudian ada sisi tegak, dan ada rusuk. Kemudian ada tinggi prisma. Lanjut, kita buat jaring-jaring prisma ini seperti ini ya. Nah, oke, ada sisi atas, sisi tegak, sisi alas, dan tinggi. Macam-macam prisma. Prisma segitiga, ada prisma segi 4, ada prisma segi 5, ada prisma segi 6. Apa pengertian dan sifat prisma? Kita akan bahas satu, yaitu prisma segitiga dulu ya. Prisma segitiga adalah jenis prisma yang memiliki bentuk alas dan atap penutup berbentuk segitiga, serta memiliki selimut atau sisi tegak yang berbentuk persegi. Prisma segitiga terdiri dari 3 jenis, yaitu prisma segitiga sama sisi, prisma segitiga sama kaki, prisma segitiga siku-siku. Oke, lanjutkan. Sifat prisma segitiga. Prisma segitiga mempunyai 5 buah sisi yang terdiri dari sisi alas dan sisi atap yang berbentuk segitiga. Nah, ya, ini ada 2. Kemudian 3 buah sisi tegak atau selimut yang berbentuk persegi. Nih. Nah, prisma segitiga mempunyai 9 rusuk. Ya, ini 3 buah rusuk alas, 3 buah rusuk atap, 3 buah rusuk
sisi tegak. Prisma segitiga mempunyai 6 titik sudut. Ya. Lanjut pada prisma segi empat. Prisma segi empat adalah jenis prisma yang memiliki alas dan atap berbentuk segi empat, serta memiliki sisi tegak atau selimut yang berbentuk persegi panjang. Prisma segi empat juga dapat disebut sebagai balok, tegak, atau kubus. Prisma segi empat terbagi menjadi 4 macam, yaitu prisma persegi atau kubus, prisma persegi panjang atau balok, prisma belah ketupat, dan prisma trapesium. Sifat-sifat prisma segi empat. Pertama, prisma segi empat mempunyai 6 sisi, yakni 2 buah sisi alas dan atap yang berbentuk segi empat, dan 4 buah sisi tegak atau selimut yang berbentuk persegi panjang. Prisma segi empat mempunyai 12 rusuk, yakni 4 buah rusuk alas, 4 buah rusuk atap, dan 4 buah rusuk sisi tegak. Prisma segi empat mempunyai 8 titik sudut. Lanjut pada prisma segi lima. Prisma segi lima adalah jenis prisma yang memiliki atap dan alas berbentuk segi lima, serta memiliki sisi tegak atau selimut yang berbentuk persegi panjang. Sifat-sifatnya, prisma segi lima mempunyai 7 buah sisi, yakni 2 buah sisi alas dan atap yang berbentuk segi lima, dan 5 buah sisi tegak atau selimut yang berbentuk persegi panjang. Prisma segi lima mempunyai 15 rusuk, yakni 5 buah rusuk alas, 5 buah rusuk atap, dan 5 rusuk sisi tegak. Prisma segi lima mempunyai 10 buah titik sudut. Lanjut pada prisma segi enam. Ya, prisma segi enam adalah jenis prisma yang memiliki alas dan atap berbentuk segi enam, serta memiliki sisi tegak atau selimut yang berbentuk persegi panjang. Sifat-sifatnya yaitu: 1. Prisma segi enam mempunyai 8 buah sisi, yakni 2 buah sisi alas dan atap yang berbentuk segi enam, dan 6 buah sisi tegak atau selimut yang berbentuk persegi panjang. Prisma segi enam mempunyai 18 buah rusuk, yakni 6 rusuk alas, 6 rusuk atap, dan 6 rusuk sisi tegak. Prisma segi enam mempunyai 12 titik sudut. Kita lanjutkan materi kita bangun ruang, yaitu dengan tabung. Apa itu tabung? Tabung merupakan bangun ruang yang memiliki sisi lengkung. Tabung memiliki 3 bidang sisi utama, yaitu bidang sisi alas yang disebut dengan alas tabung, bidang lengkung yang disebut dengan selimut tabung, dan bidang atas yang disebut dengan tutup tabung. Sisi alas dan sisi atas tabung berbentuk lingkaran yang kongruen dan sejajar. Unsur-unsur tabung terdiri dari jari-jari, diameter, dan tinggi tabung. Jari-jari tabung adalah setengah dari titik pusat lingkaran pada bagian tabung, sedangkan diameter adalah 2 kali panjang jari-jari tabung. Tinggi tabung merupakan lebar pada sisi bagian lengkung pada selimut tabung. Bentuk-bentuk tabung, ya. Tabungnya seperti ini ada. Nah, ini banyak tabungnya. Kalau kita ada paralon, kemudian ada kaleng biskuit yang sering kita jumpai di rumah, ya, atau di warung-warung. Nah, kita bahas satu persatu bagian-bagian tabung ini, ya. Ada sisi atas, ada rusuk, ada sisi tegak atau selimut tabung, kemudian ada sisi alas, ya.
kemudian tinggi. Kita buat jaring-jaringnya. Bagaimana jaring-jaring tabung? Nah, sisi alas, kemudian ada diameter ya, barang bentuk lingkaran, kemudian ada sisi tegak atau selimut tabung, kemudian ada sisi alas. Habis ini ada bentuk R atau jari-jari, kemudian tinggi tabung. Kita lanjutkan pada limas. Apa itu limas? Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bangun datar sebagai alas. Selain itu, beberapa buah bidang berbentuk segitiga bertemu pada satu titik puncak. Limas. Limas mempunyai bagian-bagian bangun yang berbentuk berbeda. Berikut merupakan bagian-bagian dari limas dengan jaring-jaring limas. Nah, ya. Ini ada titik sudut, ada rusuk, ada sisi tegak, ada sisi alas, kemudian tingginya di tengah ya, kita ambil tengah. Oh, kalau buat jaring-jaring seperti ini ya. Ini jaring-jaring kita buat ya, dibuka akan berbentuk seperti gambar. Ada sisi tegak dan sisi alasnya bagaimana. Jadi jenis limas. Nah, ada limas segitiga beraturan. Yang kedua, ada limas segi empat beraturan. Ada segi lima beraturan. Ada segi enam beraturan. Kita lanjutkan pada bangun ruang yang berkerucut ya. Kerucut merupakan limas dengan sisi alas berbentuk lingkaran. Kerucut dapat juga diartikan sebagai bangun ruang, di mana bangun tersebut dibentuk oleh sebuah lingkaran pada sisi alas dan sisi lengkung yang mengelilingi lingkaran tersebut. Gambarnya, nah ini bagian-bagian kerucut ya. Nah, ada titik puncak, ada sisi tegak atau selimut kerucut, ada rusuk, ada sisi alas. Tuh, kita lanjut pada jaring-jaring ya. Kita dibuat jaring-jaring seperti ini ya. Ada sisi tegak atau selimut kerucut seperti itu, kemudian sisi alas. Kita lanjutkan materi kita, bangun ruang, yaitu bola. Bola adalah bangun ruang 3 dimensi. Bangun ini dibentuk oleh tak terhingga lingkaran yang berjari-jari sama panjang. Jari-jari ini berpusat pada satu titik yang sama. Bagian-bagian bola. Satu titik pusat di tengah-tengahnya di dalam. Kemudian ada sisi. Ya, titik pusat dan sisi. Jaring-jaring bola kita buat jaring-jaringnya. Nah, ya, kalau kita pecah akan seperti ini. Ya. Nah, kita lanjutkan. Bagian dari bangun ruang berbentuk bola disebut sisi. Hal-hal yang berkaitan dengan bola antara lain ada jari-jari, ada diameter, dan titik pusat bola. Nah, bagaimana cara menghitung luas, volume bangun-bangun tersebut akan dibahas pada materi berikutnya. Demikian pembelajaran hari ini. Kalian harus semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa berdoa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.